bahwasannya pasti Allah memberikan kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Ini adalah aturan dari Allah kepada seluruh orang-orang yang bertakwa. Jadi sesulit apapun kita hidup, seberat apapun ujian kita, sebanyak apapun cobaan kita, rintangan seberat apapun yang kita hadapi, wal aqibatul lil muttaqin. Yakinlah selama kita berada di jalan ketakwaan, selama kita berada di jalan siratal mustaqim, di jalan yang lurus, Allah memiliki kesudahan yang baik untuk kita. Makanya mungkin hari ini orang-orang di Palestina meskipun dibantai, disiksa, habis-habisan di sana, tapi mereka tetap mau berjuang. Bahkan saat ditawari sebuah tanah yang bebas dari penjajahan di daerah Amerika, di daerah Afrika, itu mereka menolak. Karena mereka yakin saat mereka berjuang di jalan ketakwaan, saat mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatul muttaqin, maka pasti akan ada kesudahan yang baik. Pasti ceritanya akan berakhir dengan baik. Kalau kita nonton film, pasti akhirannya akan happy ending, akhir yang bahagia. Inilah kesudahan yang baik untuk orang-orang bertakwa. Ini sunnatullah yang Allah jelaskan dalam kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nanti pelan-pelan akan kita bahas dan kita akan melihat ternyata betul semua orang-orang baik meskipun di awal ceritanya mengalami kesulitan, tapi di akhirnya pasti Allah akan berikan kebahagiaan. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu yang kita temukan dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita lihat halaman surah Al-Baqarah itu ada di halaman yang ketiga, ya, di lembar di sebelah kiri, di tengah. Saya ke Ustaz Adi Hidayat ini. Ya, jadi di sana disampaikan ya, ketika cerita tentang Adam dan iblis, cerita tentang Nabi Adam dan iblis. Nah, untuk poin yang pertama, Allah menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan seorang manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah memerintahkan setelah Nabi Adam diciptakan, disempurnakan, ditiupkan kepadanya ruh, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepadanya. Diabadikan dalam surah Shad ayat 71 sampai 74. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Jadi dalam ayat ini Allah menyampaikan, kata Allah mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia mintin dari tanah. Fa idza sawaituhu, dan pada saat aku sudah menyempurnakannya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku meniupkan kepadanya ruh, faq'u lahu sajidin, tunduklah kepadanya dengan bersujud. Kemudian ayat selanjutnya, fasajadal malaikah, kemudian seluruh malaikat bersujud, kulluhum ajma'un, semuanya, semua malaikat saat itu bersujud kepada Adam, mengikuti, mentaati apa yang Allah perintahkan. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis, dia sombong, wa kana minal kafirin, dan ia termasuk orang-orang yang ingkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Baqarah yang tadi disebutkan ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah saat kami mengatakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar, mereka memilih untuk tidak mau. Iblis memilih untuk tidak mau, wastakbar, dan memilih untuk takabur, meninggikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk orang-orang yang ingkar. Nah, dari ayat ini beberapa hal yang bisa kita ambil adalah manusia itu berasal dari tanah. Dan iblis adalah makhluk yang sombong, membangkang atas perintah Allah, yang tidak mau bersujud kepada Adam saat Allah memerintahkannya.
Di sini dijelaskan jadi kanat sajadah itu li Adam. Jadi sujudnya itu memang kepada Adam, tapi hakikatnya itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuan Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam adalah sebagai bentuk memuliakan, pemuliaan, pengakuan bahwasanya manusia adalah makhluk yang mulia karena manusia itu diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada bagian dari Allah yaitu ditiupkan ruh dari Allah Subhanahu wa taala di tubuh manusia. Jadi takriman lahu, sebagai pemuliaan untuk Adam. Inilah tujuan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis kana minal jin. Iblis itu adalah bagian dari jin. Jadi dikatakan dalam tafsir Mahasinut Ta'wil, tafsir karangan Imam Jalaluddin Al-Qasimi, bahwasannya, nah kalau kita lihat redaksinya ya, kalau kita lihat redaksi ayat tadi, wa idz qulna lil malaikatis judu. Jadi perintah Allah untuk bersujud hanyalah kepada malaikat. Nah, kemudian Allah katakan di belakang fasajadu illa iblis. Semua bersujud kecuali iblis. Di awal redaksi perintah enggak ada Allah mengatakan iblis, tapi ketika di akhir Allah katakan kecuali iblis. Nah, di sini para mufassirin berpendapat bahwasanya memang dulu iblis itu hidup berkawan dengan malaikat. Hidup berkawan dengan malaikat di surga, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu kana fi subatihim. Jadi dulu mereka berkawan, bersahabat. Makanya Allah mengelompokkan satu kelompok. Jadi ketika disebut malaikat, maka iblis sudah termasuk di dalamnya. Jadi dulu iblis itu sebelum terjadi peristiwa ini, iblis adalah termasuk makhluk yang Allah muliakan, yang Allah letakkan bersama dengan malaikat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun karena kesombongan inilah yang nantinya menjadikan iblis makhluk yang hina. Nah, karena iblis ma'al malaikah, di dalam perkataan Ibnul Qayyim dikutip di kitab ini, bahwasanya iblis itu dulu bersama malaikat, tapi bukan berarti iblis menjadi dia berasal dari cahaya, enggak. Jadi kata Ibnul Qayyim, saat itu iblis ya iblis, sebagaimana iblis asal usulnya adalah dari apa? Dari api. Jadi saat sudah di surga, iblis itu ya memang sudah dengan bentuknya sendiri, dengan asal usulnya sendiri, yaitu berasal dari api. Nah, karena asluhu min nar wa asluhul malaikah min nur. Jadi iblis itu berasal dari api dan malaikat berasal dari cahaya. Ini juga dijelaskan dalam tafsir Mahasinut Ta'wil karya Jalaluddin Al-Qasimi. Nah, ini jadi iblis itu dulu berteman dengan malaikat. Contohnya kayak di sini di Yayasan Al-Tartil misalnya, semua ustadz dan ustazah, semua guru kumpul hari Selasa. Nah, itu meskipun yang bukan guru, misalnya karyawan administrasi gitu, itu tetap kumpul hari Selasa, tapi dikatakan semua guru. Jadi ketika kita berkelompok dengan para ustadz misalnya, meskipun kita bukan ustadz, pasti nanti kita akan dipanggil ustadz. Kayak dulu di pesantren saya ketika jadi santri, itu mau bagian dapur, mau bagian security, mau dia bagian administrasi sekolah, TU dan sebagainya, tetap kita memanggilnya ustadz, meskipun mereka bukan ustadz. Nah, ini sama seperti ini. Jadi ketika dulu iblis berkawan dengan malaikat, makanya Allah juga menyebut iblis bagian dari malaikat. Wa idz qulna lil malaikah, itu sudah termasuk di dalamnya iblis saat itu. Nah, sebab kenapa sih iblis nggak mau bersujud? Nah, diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dikatakan kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Menghalangimu untuk tidak melaksanakan perintahku. Lalu kata iblis, aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Jadi iblis menganggap bahwasannya enggak mungkin sesuatu yang lebih mulia sujud kepada sesuatu yang lebih rendah. Jadi enggak mungkin bos itu nurut sama bawahan. Enggak mungkin seseorang yang lebih tinggi derajatnya tunduk kepada orang yang derajatnya cenderung lebih rendah. Ini kata iblis.
Namun dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah analogi yang salah. Jadi perumpamaan itu adalah perumpamaan yang tidak tepat karena menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas tadi ayatnya adalah faqa'u lahu sajidin, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada iblis untuk bersujud. Nah, maka kalau kita perhatikan lebih mendalam ya, kalau kita perhatikan secara mendalam, ternyata kita lihat sifat tanah dengan sifat api itu lebih mulia mana, Pak? Kan kalau kata iblis lebih mulia api daripada tanah. Coba sekarang kalau kita pikirkan lebih mendalam, sebenarnya lebih mulia tanah apa api kalau menurut logika kita? Hah? Lebih mulia tanah ya? Lebih mulia tanah. Kenapa lebih mulia tanah? Karena tanah itu adalah tempat tumbuh semuanya. Apa aja bisa tumbuh di tanah. Ya pohon duren, ya pohon mangga, ya rumput liar, ya sawah. Apapun bisa ada di atas tanah. Rumah juga berada di atas tanah, dia tenang-tenang aja. Sedangkan kalau api sifatnya adalah membakar, merusak. Kalau ada api cenderung bawaan kita adalah ketakutan, kita nggak berani mendekati api. Jadi gambarkan mungkin kalau yang nonton Avatar ya. Nah, negara api menyerang itu kan, itu negara api itu simbol apa? Kejahatan. Ya, simbol kejahatan, simbol bahwasanya api itu yang merusak. Sedangkan tanah itu adalah sifatnya bijaksana, tenang. Dia tempat tumbuh, tempat berkembang apapun di atasnya. Nah, makanya kata Allah itu adalah analogi yang salah saat mengatakan api itu lebih mulia daripada tanah. Padahal sesungguhnya tanah itu lebih mulia daripada api. Nah, ini dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir. Nah, kemudian akhirnya karena perilaku iblis tersebut, tordu iblis minal jannah, akhirnya iblis diusir dari surga. Nah, ini karena perilakunya sendiri akhirnya iblis diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 13, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kata Allah memerintahkan kepada iblis, fahbit minha, turunlah kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kamu enggak boleh berlaku sombong di sini di hadapanku. Fakhruj, keluarlah, innaka minas saghirin, karena sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang rendah, termasuk orang-orang yang kecil, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud turun di sini adalah turun dari surga. Jadi tidak dibenarkan, tidak patut, tidak seharusnya seorang makhluk yang diciptakan oleh pencipta itu sombong di hadapan penciptanya. Jadi iblis telah melakukan perilaku yang begitu berat salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Fakhruj, keluarlah. Maksud keluar di sini adalah mengusir Allah iblis dari surga. Allah mengusir iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Innaka minas saghirin, maksudnya innaka minas saghirin adalah iblis itu adalah makhluk yang hina, makhluk yang rendah, kata Allah. Nah, kemudian dalam tafsir Al-Manar ini ada kaidah dari Allah yang disampaikan. Mohon maaf, ini kaidah yang disampaikan oleh beliau dalam tafsirnya. Faman tawadhu Allah, jadi siapa yang tunduk rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggikannya. Sedangkan siapa yang meninggi di hadapan Allah, Allah akan merendahkannya. Jadi saat kita ingin ditinggikan, dinaikkan derajatnya oleh Allah, maka rendah hatilah di hadapan Allah. Merendah dirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan Allah tinggikan. Tapi sedangkan kalau kita sebaliknya meninggikan diri, meninggikan hati, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan terjadi seperti iblis, kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya saat sudah diusir Allah, saat sudah diusir iblis oleh Allah, apa yang diminta oleh iblis? Iblis meminta untuk ditangguhkan. Ya, ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Ditangguhkan apanya? Nah, ini diabadikan dalam surah Al-A'raf di 2 ayat, yaitu ayat 14 dan ayat 15. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin. Iblis meminta kepada Allah, tangguhkanlah
aku sampai hari kebangkitan. Qala fa innaka minal mundharin. Kemudian kata Allah, kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Jadi permintaan iblis kepada Allah disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ditangguhkan di sini apanya yang ditangguhkan? Ditangguhkan azabnya dan ditangguhkan kematiannya. Jadi iblis tidak akan mati sampai nanti manusia bangkit dari kuburnya masing-masing. Nah, ini yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis berumur panjang sampai nanti yaumul ba'ats itu iblis enggak akan mati-mati. Dan ini sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang sudah Allah iakan, apapun yang sudah Allah tetapkan itu terserah Allah, karena Allah Maha segala-galanya. Itu sudah hak prerogatif Allah yang tidak bisa kita ingkari, yang tidak bisa kita selisihi. Nah, akhirnya ditangguhkanlah iblis hukumannya, ditangguhkan kematiannya sampai nanti yaumul ba'ats. Nah, kemudian setelah diberikan ketangguhan oleh Allah, iblis bertekad, berikrar di hadapan Allah bahwasanya dia akan menyesatkan manusia. Nah, ini ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ini, bahwasanya dia akan mengganggu, dia akan membahayakan, dia akan menyesatkan, dia akan memalingkan Adam dan keturunannya dari jalan yang lurus. Shiratal mustaqim, dari jalan Allah yang lurus. Yang pertama disebutkan dalam surah Al-A'raf lagi ayat 16, masih lanjutan dari ayat yang tadi. Qala fa bima aghwaytani la qa'udanna lahum shiratal mustaqim. Kata iblis di ayat ini, karena engkau telah menyesatkanku, la qa'udanna lahum shiratal mustaqim. Aku akan menjauhkan kamu, mengalingkan kamu dari jalan Allah yang lurus. Jadi kata iblis, ini sebab saya diturunkan dari neraka, dari surga ini gara-gara manusia. Nah, iblis nggak terima nih. Jadi iblis ingin membalas dendam kepada Adam dan anak keturunannya, sehingga yang dilakukan adalah ia ingin menyesatkan, memalingkan bagaimanapun caranya. Pokoknya anak Adam nih nggak boleh lurus-lurus aja jalannya. Jadi harus dibelokkan, harus disesatkan dengan apapun caranya. Ini yang sudah iblis ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan mengintai anak cucu Adam. Kalau dijelaskan dalam tafsir Al-Manar itu seperti begal yang mengintai para pengendara. Jadi dia berdiam di jalan-jalan sehingga saat ada pengendara motor yang lewat itu udah pasti dapat. Atau disesatkan, dia pura-pura jadi orang baik, dikatakan nih arahnya ke sini, padahal itu disesatkan. Nah, inilah perumpamaan yang dijelaskan dalam tafsir Al-Manar. Jadi akan betul-betul disesatkan manusia itu dari jalan yang lurus. Kemudian di ayat yang kedua tentang ikrar dari iblis, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi kata iblis, aku akan mendatangi manusia itu dari hadapan mereka. Nah, dijelaskan dalam Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud mendatangi di hadapan mereka adalah iblis akan membuat ragu kita tentang apa yang akan terjadi di hari yang depan, yaitu akhirat. Wa min khalfihim, dan iblis akan membuat kita cinta terhadap dunia. Apa yang akan kita tinggalkan, apa yang akan kelak menjadi ada di belakang kita, itu iblis akan membuat kita cinta terhadapnya, yaitu dunia. Wa an aimanihim, dan iblis juga akan datang dari kanan kita. Maksudnya dari kanan mereka atau kanannya manusia itu adalah iblis akan mengaburkan manusia persoalan-persoalan tentang agama. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka, dari kiri manusia iblis juga akan datang. Yang dimaksud di sini adalah iblis akan membuat kita suka, cinta, cenderung senang terhadap kemaksiatan.
Nah, kemudian Ibnu Jarir menjelaskan ayat ini bahwasanya semua jalan kebaikan itu akan dihalangi oleh iblis, sedangkan semua jalan keburukan itu akan dibukakan pintunya seluas-luasnya oleh iblis. Jadi kebaikan akan dihalangi, sedangkan keburukan akan dibuat bagus di pandangan manusia. Nah, ini adalah perbuatan iblis. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tidak akan kamu temukan banyak dari manusia termasuk orang-orang yang tetap teguh terhadap tauhid, terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya masih banyak, tapi Ustaz Fauzin kayaknya udah siap. Jadi cukup dulu ya, Pak. Nah, ini jadi baru sampai sini. Ini masih panjang ceritanya. Jadi tadi masih sampai ikrar iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada 3 ayat lagi yang menggambarkan atau yang menjelaskan bahwasanya iblis itu pasti akan mengganggu manusia agar manusia itu hidupnya nggak lurus-lurus aja, agar manusia nggak bisa balik lagi ke kampung halamannya, itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit mungkin nanti untuk hikmah-hikmahnya juga nanti ada di belakang. Jadi metode penulisan ini seperti ini. Metode penulisan di kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran adalah, jadi tema-temanya diambil judul-judul besarnya, kemudian akan dijelaskan tafsir-tafsir dari per ayat, lalu nanti di belakang setelah nanti membahas ceritanya semua selesai, baru membahas tentang hikmah. Gimana sih hikmah, apa hikmah yang bisa diambil dari peristiwa-peristiwa yang sudah diceritakan. Nah, ini gaya atau sistematika penulisan di kitab ini. Jadi insya Allah nanti akan dilanjutkan kembali 3 ayat berikutnya, 3 ayat selanjutnya tentang janji iblis atau pernyataan iblis di hadapan Allah bahwasanya ia akan terus mengganggu umat manusia agar tidak bisa kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, kita bisa bertemu lagi di bulan yang akan datang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila penjelasannya kurang terstruktur dan sistematis. Hadanallahu yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.